Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3051. Ketika Stephen Lin melihat 6 kata ini, rambutnya langsung meledak dan kulitnya merinding. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Bogut masih hidup. Bukankah dia sudah tercabik-cabik oleh dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia belum mati? Jika dia tidak mati seperti ini, siapa yang bisa membunuh Bogut? Bodoh, Bogut belum mati, apa yang terjadi? Tanya Stephen Lin. Tidak bisa dijelaskan. Dengan Bogut terbunuh sebelumnya, mustahil baginya untuk mencapai nirvana, jawab si idiot. Karena nirvana tidak mungkin, mengapa dia tidak mati? Tanya Stephen Lin. Aku tidak bisa menjelaskannya. Si idiot menjawab. Stephen Lin mengerutkan kening, melihat 6 kata di komputer, dia mengetik satu baris. Bogut sudah dicabik-cabik olehku, bagaimana mungkin dia masih hidup? Setelah mengirim email, aku segera mendapat balasan. Aku sudah memberitahumu rahasia besar. Selebihnya, itu tergantung pada ketulusan kedua belah pihak. Petik 2. Lihat ketulusan kedua belah pihak. Stephen Lin tidak tahu obat apa yang dijual pihak lain di Labu, jadi dia menjawab, bagaimana pendapatmu tentang ketulusanku? Petik 2. Aku butuh janji darimu, jawab pihak lain. Janji apa? Stephen Lin bertanya. Janji untuk tidak lagi menjadi musuh pohon kehidupan, jawab pihak lain. Melihat email ini, Stephen Lin mengerutkan kening dan berpikir keras. Bukan lagi musuh pohon kehidupan. Ini adalah hal yang sangat sulit baginya, karena dia telah menganggap pohon kehidupan sebagai musuh seumur hidupnya, dan keinginan terbesarnya yang sudah lama disayanginya adalah melenyapkan organisasi ini. Sekarang sangat sulit baginya untuk berjanji untuk tidak menjadi musuh pohon kehidupan, dan dia tidak dapat berbohong tentang hal ini seperti hal lainnya. Karena hal ini terlalu penting baginya, begitu penting sehingga apa yang dia katakan. Peduli, janji apapun harus diperhitungkan, jika tidak maka akan berdampak besar pada keadaan pikirannya, dan satu kecerobohan akan membentuk iblis yang tak terhapuskan. Setan batin tampaknya ilusi, tetapi mereka benar-benar ada. Misalnya, jika seseorang digigit anjing ketika dia masih kecil, kakinya akan menjadi lemah dan dia akan takut ketika melihat anjing itu. Ini adalah setan batin. Stephen Lin telah mengejar puncak, jika ada iblis pasti akan menjadi penghalang baginya untuk mencapai puncak. Jadi setelah pihak lain mengajukan permintaan itu, Stephen Lin tidak dapat membuat janji palsu dengan pihak lain, bahkan jika dia berpura-pura setuju. Dia tidak dapat melakukannya nanti jika dia menyesalinya nanti, karena masalah ini terlalu penting. Apakah kamu takut dengan pohon kehidupan? Stephen Lin bertanya. Kita mungkin memiliki musuh yang sama, jawab pohon kehidupan. Melihat jawaban ini, Stephen Lin tiba-tiba memikirkan beberapa tebakannya sebelumnya tentang pohon kehidupan. Saat itu, ia mengira hubungan Bogut dan bos pohon kehidupan mungkin tidak seharmonis yang ia bayangkan. Melihat kalimat ini sekarang, mungkin tebakannya benar. Setelah hening sejenak, Stephen Lin menjawab, apakah Anda bos dari pohon kehidupan? Petik 2. Ya. Petik 2. Pihak lain memberi Stephen Lin jawaban langsung tanpa membuat Stephen Lin menunggu terlalu lama. Melihat jawaban ini, Stephen Lin sangat bersemangat. Jelas tebakannya benar, hubungan antara bos pohon kehidupan dan Bogut tidak harmonis, bahkan bos pohon kehidupan menganggap Bogut sebagai musuh. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mungkin memiliki musuh bersama? Bagi Stephen Lin, kerugian Bogut jauh lebih besar daripada pohon kehidupan. Alasannya telah disebutkan sebelumnya bahwa bagaimanapun pohon kehidupan dilakukan, itu juga merupakan organisasi manusia bumi, dan Bogut adalah alien, ras asing, bukan aku. Pikiran ras pasti berbeda. Stephen Lin memiliki pemahaman yang mendalam. Tidak peduli bagaimana dia bertarung dengan pohon kehidupan,
bumi tetaplah bumi yang sama, tetapi dia berbeda dari Bogut. Mungkin setelah dia kalah, bumi tidak akan menjadi bumi lagi. Melihat jawaban afirmatif yang diberikan oleh pihak lain, Stephen Lin terdiam lagi. Jelas, bos pohon kehidupan sedang mencari bantuannya. Jika tidak, dia tidak akan begitu bersemangat untuk mengetahui identitas aslinya, juga tidak akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia dan dirinya sendiri memiliki musuh yang sama. Tapi sekarang kuncinya telah sampai pada titik sebelum yang paling awal. Itu kontradiksi. Itu hanya pertukaran informasi yang sederhana, dan Stephen Lin telah menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi sekarang, plot pihak lain jelas lebih dari sekadar pertukaran informasi. Bab 3052. Stephen Lin punya firasat bahwa pihak lain mungkin ingin bekerja sama dengannya dalam sesuatu melawan Bogut. Dia sangat ingin melakukan hal-hal melawan Bogut, tetapi jika dia melakukannya dengan pohon kehidupan, maka dia tidak dapat melewati rintangan di hatinya. Setelah berpikir lama, Stephen Lin menjawab, "Jika kamu berani menunjukkan wajah aslimu di depanku, maka mungkin kita bisa melanjutkan pembicaraan. Setelah pertempuran untuk yang terkuat di dunia selesai, aku akan memberimu sebuah jawaban." Pihak lain menjawab. Sejak itu, komunikasi antara Stephen Lin dan bos pohon kehidupan terputus. Stephen Lin tidak membalas email tersebut, dan pihak lain juga tidak melanjutkan pengiriman email. Stephen Lin duduk di sofa, merokok satu demi satu. Tidak lama kemudian, sebagian besar asbak dipenuhi puntung rokok Stephen Lin. Untuk Stephen Lin, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kontradiksi dan keterikatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Dia juga ingin menanyakan kabar bahwa Bogut belum mati, dan ingin membunuh Bogut, tetapi dia tidak mau bekerja sama dengan pohon kehidupan. Dapat dilihat bahwa pihak lain tampaknya sangat cemas. Jadi masalah ini tidak boleh terjerat terlalu lama. Setelah Stephen Lin menghisap rokok terakhirnya, dia bangkit dan berjalan ke jendela Prancis. Di luar jendela ada gurun yang gelap, seperti masa depan. Stephen Lin mengira dia telah membunuh Bogut dan bahwa krisis terbesar di dunia telah berlalu, tetapi tanpa diduga, itu hanya mimpi. Bogut belum mati, tapi sekarang dia bahkan tidak tahu kenapa Bogut belum mati, dan idiot yang selalu bisa memberikan dukungan informasi yang akurat tidak berguna saat ini, karena bahkan dia tidak bisa mengerti kenapa Bogut T adalah belum mati. Suatu malam berlalu seperti ini. Setelah hari ini, pertempuran untuk yang terkuat di dunia akan dimulai secara resmi. Acara hari ini sangat sederhana, yaitu semua orang akan mengunjungi arena tempat pertempuran terkuat di dunia akan berlangsung. Masa terbang ke pedalaman Gurun Sahara dengan helikopter. Dari kejauhan, Stephen Lin melihat sebuah bangunan persegi yang sangat besar. Seberapa besar gedung itu? Stephen Lin mengira itu mungkin lebih besar dari lapangan sepak bola. Dari helikopter, bangunan itu terlihat seperti sebuah kotak yang diletakkan di atas padang pasir. Menurut keterangan resmi, pembangunan gedung ini memakan waktu beberapa bulan di Gurun Sahara. Helikopter tidak mendarat, hanya membawa semua orang untuk terbang mengelilingi tempat tersebut, dan kemudian membawa semua orang kembali ke penerbangan. Pernyataan panitia penyelenggara adalah meninggalkan ketegangan untuk semua orang, dan ketegangan tidak akan terungkap sampai pertempuran terkuat di dunia dimulai besok. Setelah kembali ke hotel, Stephen Lin melupakan semua masalah, mengenakan pakaian olahraga dan pergi ke gym, berlatih sepanjang malam di gym, dan tidak meninggalkan gym sampai jam 7.30 keesokan paginya. Makan, pada pukul 8, Stephen Lin mengikuti yang lain dengan helikopter dan terbang ke arena pertempuran terkuat di dunia. Pukul 8.30 pagi, helikopter akhirnya mendarat di pinggir lapangan pertandingan. Stephen Lin turun dari pesawat dan menatap stadion di depannya. Menonton tempat ini dari dekat, rasa raksasa sangat jelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Taylor berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. Masuk dan lihatlah, kata Stephen Lin,
dan langsung berjalan ke gerbang stadion. Saat ini, gerbang venue telah dibuka, dan staf berdiri di dekat gerbang untuk memverifikasi identitas mereka. Setelah memeriksa identitas mereka, Stephen Lin dan yang lainnya masuk ke venue bersama. Saat memasuki tempat tersebut, apa yang muncul di depan Stephen Lin dan yang lainnya adalah lapangan pasir yang sangat luas. Pasir, Taylor berseru kaget. Ini seperti meletakkan sebuah kotak di padang pasir, kata Solo. Ya, Stephen Lin mengangguk. Arena pencaksilat ini berbeda dengan arena pencaksilat konvensional. Tanahnya tidak diaspal dengan lempengan batu apapun, melainkan langsung berpasir. Analogi Solo sangat tepat, yaitu sebuah kotak ditutupi gurun pasir. Tanah berpasir lebih baik untuk petarung top, sehingga lantai dapat dicegah agar tidak rusak oleh pertempuran. Orang-orang di sini sangat banyak, jika lantai diletakkan di sini, diperkirakan lantai harus diganti setiap pertempuran. Dan itu tidak dapat dihindari pada saat itu. Itu akan membuang-buang waktu, kata Stephen Lin. Tapi pasirnya tidak mudah untuk dipindahkan, dan tidak ramah bagi orang yang telah membangkitkan kecepatan, kata Kiaoma dengan suara yang dalam. Itu sama untuk semua orang. Orang yang telah membangkitkan kekuatan akan terpengaruh oleh pasir di bawah kaki mereka, dan mungkin tidak dapat mencapai ledakan kekuatan 100%. Tempat seperti itu akan menguji kekuatan keseluruhan seorang prajurit. Bagaimana caranya mengatasi lingkungan dampak negatif yang ditimbulkan adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh setiap prajurit, tetapi menurut saya lingkungan seperti ini sangat baik, dan prajurit tidak boleh hanya bertarung di satu lingkungan. Kata Stephen Lin. Tampaknya kali ini pertempuran yang terkuat di dunia akan lebih menarik dari sebelumnya, kata Taylor. Baiklah, ayo maju, kata Stephen Lin, dan berjalan maju. Segera, semua orang datang ke platform. Ada lantai di sini, dan ada meja dan kursi. Tentunya, tempat ini untuk para pejuang yang tidak sedang berperang untuk beristirahat dan menonton pertempuran. Saat ini, banyak orang sudah datang ke platform. Stephen Lin juga melihat Bok, yang sudah 2 hari tidak dilihatnya. Wajah Bok sangat muram, dia hampir tidak berbicara, dan rasa kehadirannya sangat lemah. Setelah semua orang duduk, anggota panitia dari pertempuran terkuat di dunia muncul di depan semua orang. Pria ini bernama Yasuo, dan dia berasal dari negara cekungan kaki. Karena pertempuran pertama dari pertempuran terkuat di dunia, pertempuran yang menentukan di Asia, diprakarsai oleh negara cekungan kaki, jadi setelah pembentukan panitia penyelenggara pertempuran terkuat di dunia, Yasuo dari negara cekungan kaki terpilih sebagai anggota tim. Yasuo mengenakan jas dan kacamata, dan terlihat cukup halus. Stephen Lin telah minum dengan Yasuo pada makan malam sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan Yasuo. Bab 3053. Semuanya, kata Yasuo, menatap kerumunan di depannya sambil tersenyum. Selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia ini. Atas nama Komite Penyelenggara Pertempuran Terkuat di Dunia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas mendukung pekerjaan kami. Petik 2. Ada ledakan tepuk tangan. Setelah tepuk tangan, rehabilitasi melanjutkan. Kali ini kami memilih Gurun Sahara sebagai lokasi duel untuk pertempuran terkuat di dunia, dan menggunakan tempat gurun sebagai tempat terakhir. Ini tidak hanya akan menghindari kehilangan waktu yang disebabkan oleh perubahan tempat, tetapi juga ini dapat membuat Anda mengalami perbedaan antara tempat gurun dan tempat biasa, dan saya harap Anda akan puas dengan pemilihan tempat kali ini. Petik 2. Puas, kata Taylor sambil tersenyum. Yasuo tersenyum dan berkata, pertempuran untuk yang terkuat di dunia ini memakan waktu lebih dari setengah tahun, dan akhirnya mencapai pertempuran terakhir. Prajurit dari 5 benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Oseania akan bersama-sama bersaing untuk menjadi yang terkuat. Di dunia gelar ini akan menjadi gelar paling berharga dalam sejarah umat manusia. Untuk gelar yang terkuat, saya tahu bahwa setiap orang di sini harus bertekad untuk memenangkan gelar ini,
dan saya juga tahu bahwa setiap orang akan bekerja keras untuk bersaing memperebutkan gelar seperti itu, jadi di sini saya tidak ingin menyia-nyiakan dunia dan mengatakan lebih banyak, saya hanya ingin mengatakan satu hal, yaitu, saya berharap semua orang dapat pulang dengan terhormat. Setelah berbicara, Yasuo membungkuk kepada semua orang, lalu berbalik dan pergi. Setelah itu, staf muncul di depan semua orang dengan perangkat undian. Tuan, aturan pertempuran yang terkuat di dunia ini akan sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan menarik undian untuk bertarung berpasangan. Mereka yang kalah akan tersingkir dan mereka yang menang akan dipromosikan. Pemenang terakhir akan dianugerahi gelar yang terkuat di dunia, kata tuan rumah kepada tuan rumah. Semua orang menjelaskan aturannya. Tapi kita punya 10 orang, bukankah seseorang akan selamat setelah memasuki babak kedua? Taylor bertanya. Ya. Akan ada bye di babak kedua dan ketiga. Kami selalu percaya bahwa keberuntungan juga merupakan komponen kekuatan, jadi jika kami beruntung dan mendapat bye 2 kali berturut-turut, maka kami hanya bisa mengungkapkan kecemburuan kami kepadanya. Kata tuan rumah. Tidak ada prajurit di tempat kejadian yang mengajukan keberatan, sehingga lotre berjalan lancar. Hasil undian akan segera diumumkan. Stephen Lin lebih beruntung, dan dia tidak menggambar Taylor, Kiaoma, atau Solo. Lawannya adalah pemain terkuat kedua di Oseania, bernama Steve. Kiaoma menarik pemain terkuat kedua di Eropa, Solo menarik pemain terkuat kedua di Amerika, dan untuk Taylor, saya tidak tahu apakah peruntungannya bagus atau tidak. Di babak pertama, dia mendapatkan pemain nomor 1 di Oseania, menggagalkan. Haha. Aku benar-benar mendapatkan bok. Aku sudah lama kesal dengan pria itu. Taylor berkata dengan bersemangat, menatap bok dari kejauhan. Sepertinya di matanya, mendapatkan bok adalah hal yang beruntung. Stephen Lin melirik lawannya Steve. Steve adalah pria bule tampan standar. Dia kuat tapi tidak gemuk. Dia berambut pirang dan berusia sekitar 40 tahun. Hanya saja Steve memandangnya saat ini. Ada yang tidak beres, sepertinya sangat heboh, yang membuat Stephen Lin sedikit bingung. Secara logis, Bok, pemain nomor 1 di Oseania, dipukul olehnya, dan Steve, pemain kedua di Oseania, bertemu dengannya. Bukankah itu tidak mungkin sama sekali? Kenapa kamu masih begitu bersemangat? Apakah Ryan, orang terkuat di Amerika, sudah datang? Stephen Lin bertanya. Tuan Ryan tertunda karena beberapa hal, jadi dia akan datang nanti, dan kami mengatur agar pertarungannya dilakukan di akhir, kata pembawa acara. Stephen Lin tersenyum bercanda dan tidak banyak bicara. Dengan berakhirnya undian, pertarungan resmi dimulai. Pertempuran pertama terjadi antara Taylor dan Bok. Hati-hati, kata Stephen Lin kepada Taylor. Jangan khawatir, aku sekarang jauh lebih kuat daripada aku di roster, kata Taylor dengan bangga. Saat ini, tidak hanya kekuatannya sendiri yang meningkat pesat karena efek jus, tetapi dia juga diperlengkapi dengan King Fighter yang kuat Yi. Sejujurnya, dia bahkan merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Stephen Lin, jadi dia tidak menganggap serius Bok sama sekali. Taylor dan Bok berjalan ke tengah arena. Ada pasir di bawah kaki mereka, dan jika mereka menginjaknya, telapak kaki mereka hampir tenggelam ke dalam pasir. Balke, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Sayang sekali, kamu, pemain terkuat di Oseania, ditakdirkan untuk tidak memasuki babak kedua. Kata Taylor dengan arogan. Kamu akan membayar kesalahanmu. Balke berkata, menatap Taylor dengan tegas. Haha, apakah kamu bercanda? Saya mendengar orang mengatakan bahwa 2 malam yang lalu, kamu dipukul oleh Tuan Lin dan terbaring di tanah. Kamu tidak muncul selama 2 hari terakhir. Apakah kamu bersembunyi dan memulihkan diri? Tanya Taylor. Apakah saya bersembunyi dan memulihkan diri? Anda akan segera tahu, kata Bok. Taylor tersenyum, lalu mengangkat 1 jari dan berkata, 1 menit, aku akan mengalahkanmu dalam 1 menit. Petik 2.
Bok mencibir di wajahnya dan tidak banyak bicara. Kemudian, wasit memasuki lapangan dan dengan lantang mengumumkan dimulainya pertarungan. Taylor tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Faktanya, bagian terkuat dari jas raja adalah dapat menyerang nanti. Dia dapat menggunakan jas raja untuk terus menyerap kekuatan serangan lawan, dan kemudian mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Kekuatan. Dia bisa tiba-tiba meledak dan menjatuhkan lawan dalam satu gerakan. Biarkan kamu merasakan apa yang benar-benar mengerikan. Taylor mengaktifkan cincin itu sambil berbicara. Saat berikutnya, celana ketat menyebar ke seluruh tubuh Taylor, membungkus seluruh tubuh Taylor di dalamnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang di tempat kejadian berseru, ini pertama kalinya semua orang melihat pakaian yang begitu unik. Kamu akan menjadi korban pertama di bawah setelan raja. Taylor tersenyum bangga, lalu berakselerasi menuju Bok. Bok berdiri diam dan tidak terburu-buru, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan benda yang digulung dari sakunya. Adegan ini membuat banyak orang bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Bok. Saat berikutnya, Bok merentangkan gulungan itu dan meletakkannya di wajahnya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa benda yang digulung itu ternyata adalah topeng yang sangat tipis dan lembut. Topeng ini berwarna biru putih, bagian atas hidung berwarna putih, dan bagian bawah hidung berwarna biru. Tampilan topeng secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan topeng biasa. Satu-satunya yang terlihat aneh adalah mata topengnya. Topeng itu memiliki dua mata merah besar di matanya, dan mata itu terlihat sangat aneh. Apakah kamu pikir kamu tidak akan malu jika kamu dirobohkan setelah memakai topeng? Kamu terlalu banyak berpikir. Taylor meraung dan mempercepat kecepatan. Namun, saat Taylor berakselerasi, tubuh Taylor tiba-tiba melambat lagi. Dia hanya mempertahankan posturnya ke depan selama beberapa detik. Dia berlari kurang dari 10 meter, lalu perlahan melambat, dan akhirnya berhenti, berdiri tak bergerak di tempat. Apa yang terjadi? Pertanyaan ini muncul di benak banyak orang. Berlututlah, kata Bok. Saat suara Bok turun, Taylor justru berlutut. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira bahwa Taylor, yang baru saja berbicara dengan kasar, akan berlutut begitu dia mengatakannya. Lepaskan pakaian perangmu, lanjut Bok. Taylor mengangkat tangannya dan menekan cincin itu, lalu setelan itu dengan cepat menyusut dan masuk ke dalam ring. Berikan cincin itu padaku, kata Balke. Bab 3054. Tanpa ragu-ragu atau tanda-tanda perlawanan, Taylor langsung melepas cincin itu, lalu berjalan di depan Bok dan menyerahkan cincin itu kepada Bok. Taylor, apa yang kamu lakukan? Teriak Stephen Lin. Taylor memandang Stephen Lin, matanya menjadi kosong. Bok meletakkan cincin itu di tangannya, lalu menekannya. Saat berikutnya, jas raja membungkus seluruh tubuh Bok. Bok memandang Taylor dan berkata, lepaskan tubuh kaku itu. Petik 2. Taylor mengangguk, lalu melepaskan tubuh kaku itu. Bok menggerakkan kepalanya, lalu mengepalkan tinjunya dan meledak ke arah Taylor begitu saja. Taylor berdiri di tempatnya, dengan bodohnya tidak menghindari apapun. Ledakan. Setelah suara keras, tubuh Taylor terbang terbalik. Bok mengejarnya dan memberikan pukulan berat ke tubuh Taylor. Taylor seperti karung pasir manusia, membiarkan tinju dan kaki Bok menimpanya. Tanpa perlindungan tubuh yang kaku, tubuh Taylor terluka parah dalam sekejap. Darah menyembur dari mulut Taylor, dan hanya dalam beberapa detik, Taylor jatuh ke tanah seperti lumpur. Pada saat itulah Taylor tampaknya sadar kembali dan berjuang untuk menatap Bok. Apa yang terjadi? Tanya Taylor tak percaya. Pemulihannya cukup cepat. Bok mencibir, lalu mengangkat tangannya dan terus menyerang Taylor. Pada saat ini, Taylor telah sadar kembali, dan dengan cepat menyangga tubuhnya yang kaku untuk melawan Bok. Hanya saja Taylor telah terluka parah sekarang. Meskipun dia sadar kembali, dia masih berada di akhir pertempurannya. Dia dikirim terbang oleh Bok beberapa kali,
dan dia tidak bisa bergerak setelah menabrak bukit pasir di belakangnya. Bok tidak mengejar, tetapi menatap Stephen Lin. Yang berikutnya adalah kamu, aku ingin kamu berlutut di depanku dan menjadi anjingku. Bok menunjuk ke arah Stephen Lin dan berkata. Stephen Lin mengerutkan kening dan mengabaikan Bok. Jelas, alasan Taylor tiba-tiba menjadi begitu patuh terkait dengan topeng di wajah Balke. Mungkinkah benda itu juga merupakan salah satu harta langka yang muncul di dunia ini pada tanggal 3 Desember? Bodoh, apakah kamu tahu apa yang baru saja terjadi? Stephen Lin bertanya. Fluktuasi kekuatan mental yang aneh telah terdeteksi, tetapi tidak dapat dianalisis. Ini sedikit mirip dengan metode serangan Protoss, tetapi berbeda. Sumber kekuatan mental adalah topeng. Waktu efeknya sangat singkat dan intensitasnya sangat lemah. Metode serangan Protoss yang saya tahu berbeda, kata si idiot. Mendengar apa yang dikatakan si idiot, Stephen Lin terkejut dan bertanya, metode serangan klan Protoss. Apakah itu energi gelap? Tapi mengapa saya tidak mendeteksi fluktuasi energi gelap? Petik 2. Kekuatan mental untuk mendorong energi gelap untuk menyerang, dan jarang menggunakan kekuatan mental untuk menyerang secara langsung, karena itu menghabiskan terlalu banyak, dan begitu Anda bertemu dengan kemauan keras lawan, mudah untuk menderita serangan balik, tetapi ada pengecualian, seperti beberapa monster super dalam keluarga Protoss. Yang kuat juga akan menggunakan kekuatan mental mereka untuk menyerang secara langsung ketika mereka benar-benar yakin, yang dapat dengan cepat menghancurkan kesadaran lawan dan membuat lawan mematuhimu, kata si idiot. Bab 3055. Brengsek, bukankah tidak ada solusi untuk Bok? Stephen Lin bertanya dengan ngeri setelah mendengar kata-kata idiot itu. Ini yang terjadi saat ini, tetapi pihak lain menggunakan topeng di wajahnya untuk mencapai tujuan serangan mental. Jika saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendeteksi, mungkin ada cara untuk memecahkannya, kata si idiot. Artinya, cobalah untuk tidak bertemu dengannya di babak kedua. Amati lebih lanjut tentang metode ofensifnya, tanya Stephen Lin. Ya, kata si bodoh. Tapi aku tidak bisa menahannya. Stephen Lin memandang Bok di kejauhan dengan wajah gelap. Jika memungkinkan, dia sangat berharap untuk bertemu pria ini di babak kedua dan memberinya pelajaran yang bagus. Tapi apa yang dikatakan si idiot juga benar, jika Anda bertemu dengannya seperti ini tanpa mengetahui metode serangan pihak lain, tidak jelas apa konsekuensinya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan mentalmu sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari Protoss umum, dan itu ratusan kali lebih baik dari manusia biasa. Jika kamu ingin menggunakan kekuatan mental yang lemah untuk mengendalikan kamu, itu tidak mudah. Realitas, kata si idiot lagi. Apa yang kamu katakan benar-benar mengejutkan. Stephen Lin mengeluh sambil melihat ke lapangan. Staf menggali Taylor. Pada saat ini, Taylor sudah jatuh koma, jadi tak usah dikatakan tentang hasilnya. Ada keheningan yang mematikan. Semua orang ketakutan dengan pemandangan aneh dan menakutkan di depan mereka. Pria terkuat di Eropa, orang normal, ternyata patuh pada Balke setelah dia memakai topeng. Serangan macam apa ini? Jika metode serangan seperti itu menimpanya, apakah dia masih bisa menahannya? Pertanyaan seperti itu muncul di benak banyak orang, dan mereka semua mulai khawatir tentang bagaimana cara melepaskan diri dari kendali Bok begitu mereka bertemu dengan Bok. Bok melepas topeng di wajahnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berjalan turun dari platform kompetisi. Semua orang memandangnya dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan satu pertempuran, Bok telah menjadi lawan yang paling sulit dan paling ditakuti di benak setiap orang. Tidaklah buruk untuk dikalahkan, yang mengerikan adalah dikendalikan oleh orang lain, lalu ditekan dan digosok di tanah tanpa martabat. Banyak orang memandang Stephen Lin, orang yang mengalahkan Bok 2 hari lalu, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihat Bok menggunakan metode serangan magis seperti itu. Ketika semua orang melihat ekspresi Stephen Lin,
Semua orang terkejut. Stephen Lin berdiri dengan bangga di tempat dengan tangan bersilang, sama sekali tidak gugup, dan bahkan membuat orang merasa bahwa dia tidak menganggap serius Bok. Mengapa? Bukankah dia takut dikendalikan oleh Bok? Setelah Taylor dikendalikan selama sekitar 30 detik, Taylor sadar kembali. Kiaoma, yang berdiri di samping Stephen Lin, berkata, "Kamu juga memperhatikannya." Stephen Lin menatap Kiaoma dengan heran dan bertanya. Ya, mata Taylor linglung selama 30 detik. Ketika dia diserang oleh Bok untuk pertama kalinya, dia tidak sadar kembali. Dia tidak sadar sampai 30 detik kemudian. Dapat dilihat bahwa kesadarannya telah pulih. Ini bukan karena serangan Bok, kemungkinan besar kendali kesadaran Bok hanya selama 30 detik, kata Kiaoma. Aku juga berpikir begitu. Stephen Lin mengangguk. Jadi, kita bisa bertahan selama 30 detik ini, atau kita bisa membunuhnya sebelum dia memakai topengnya, kata Solo dengan wajah dingin. Mungkin Anda dapat mencoba untuk tidak melihatnya. Saya perhatikan bahwa Taylor dikendalikan oleh Bok. Jika Anda tidak melihatnya, Anda mungkin kebal terhadap kendali Bok, kata Stephen Lin. Tetapi jika kita tidak saling memandang, sulit untuk menilai tindakan lawan, lagi pula kita tidak memiliki persepsi yang terbangun, kata Solo. Itu juga sebuah metode, dan dapat digunakan ketika tidak ada cara lain, kata Stephen Lin. Kiaoma mengangguk dengan Solo, setuju dengan pernyataan Stephen Lin. Saat ini, pembawa acara berjalan ke tengah arena seni bela diri. Itu adalah pertempuran yang luar biasa barusan. Tuan Balke, yang terkuat dari Oseania, berhasil mengalahkan Tuan Taylor, yang terkuat dari Eropa, menggunakan metode pertarungan yang tidak seorang pun dari kita dapat mengerti. Mari kita ucapkan selamat kepada Anda. Tuan Bok telah berhasil maju ke babak knockout berikutnya, dan selanjutnya kami akan mengundang Tuan Kiaoma, pemain terkuat dari Afrika, dan Tuan Norman, pemain terkuat kedua dari Amerika. Teriak tuan rumah. Kiaoma dan Norman masuk ke arena. Bab 3056. Norman adalah seorang Latin, dia tidak tinggi, dengan kulit gelap dan otot besar, membuatnya merasa pendek dan kekar. Menghadapi Norman, Kiaoma menanam tongkat adaksi di tangannya di tanah, lalu maju beberapa langkah. Menilai dari penampilannya, dia tidak berniat menggunakan tongkat adaksi. Apakah kamu tidak menggunakan senjatamu? Tanya Norman. Aku telah melihat pertempuranmu, dan kurasa tidak perlu menggunakan senjata, kata Kiaoma. Norman mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu menghinaku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Kiaoma. Kamu akan membayar penghinaanmu. Norman menggertakkan giginya. Di luar lapangan, Stephen Lin berkata kepada Solo, meskipun Kiaoma mengatakan yang sebenarnya, itu sedikit menyakitkan. Petik 2. Apakah dia sangat kuat? Solo bertanya. Sangat kuat, orang biasa terkuat yang pernah saya lihat, kata Stephen Lin. Orang biasa terkuat. Solo terangsang oleh deskripsi Stephen Lin, jadi dia menatap Kiaoma dengan serius. Dengan perintah wasit, pertarungan antara Kiaoma dan Norman pun dimulai. Norman sangat kuat, sebagai pemain terbaik kedua di Amerika, dia bisa menonjol dari kerumunan orang kulit putih, yang tentunya mencerminkan kekuatan supernya. Namun, Joma lebih kuat dari Norman. Metode serangannya setepat pisau bedah, dan dia seringkali bisa mendapatkan hasil terbesar dengan harga terkecil. Pertempuran hanya berlangsung sekitar 10 menit, dan Norman dikalahkan oleh serangan gaya pisau bedah Kiaoma. Kiaoma mengangguk pada Norman yang pingsan di tanah, lalu berbalik dan pergi. Pembawa acara naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa Kiaoma telah memenangkan pertarungan. 10 hingga 5 pertempuran kini telah berakhir 2 kali. Pertempuran ketiga menjadi milik Solo. Ketegangan dalam pertempuran ini juga tidak besar. Solo menggunakan gaya 3 pedang dan dengan mudah mengalahkan lawannya dengan kekuatan serangan super. Semua orang di tempat kejadian tenggelam dalam pikiran saat mereka melihat bekas pisau tak berdasar di tanah.
Banyak orang tidak memiliki definisi yang akurat tentang seberapa kuat Solo, tetapi setelah melihat pertarungan Solo, semua orang sudah memiliki jawaban mengapa Solo mampu mengalahkan Yamada Kun. Solo berjalan kembali ke sisi Stephen Lin. Kamu adalah satu-satunya yang menggunakan senjata manusia, tetapi dapat menghasilkan kekuatan yang lebih mengerikan daripada artefak biasa, kata Stephen Lin dengan serius. Solo tersenyum, menyentuh ketiga pisaunya dan berkata, di mataku, itu tidak berbeda dengan artefak. Petik 2. Stephen Lin melirik ketiga pisau itu, tersenyum sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan berakhirnya pertempuran Solo, pertempuran Stephen Lin akan segera dimulai. Stephen Lin masuk ke arena bersama lawannya Steve. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dengan senyum gembira di wajah Steve, dia berkata kepada Stephen Lin, "Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Bok 2 hari yang lalu." Petik 2. Apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Tidak, saya tidak punya rencana itu. Dia dari negara kanguru dan saya dari negara sapi. Kami bukan dari negara yang sama. Dia mengalahkan saya di Oceania Star. Saya berpikir, jika saya bisa mengalahkan Anda hari ini, itu berarti aku sudah mengalahkan Bok, haha. Steve tertawa. Stephen Lin tertegun sejenak, sedikit bingung dengan logika Steve, namun setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada yang salah dengan perkataan Steve. Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Stephen Lin menyilangkan tangannya dan bertanya dengan setengah tersenyum. Jika itu sebulan yang lalu, aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu, tapi sekarang berbeda, kata Steve, meraih ke dalam pelukannya, dan mengeluarkan tongkat berdiameter sekitar 10 cm dari lengannya. Sebuah batang besi. Salah satu ujung batang besi ini lebih tajam, dan ujung lainnya diukir dengan banyak makhluk yang belum pernah dilihat Stephen Lin sebelumnya. Kamu berencana untuk mengalahkanku dengan benda itu? Stephen Lin bertanya. Ini adalah benda keramat dari negara sapi kita. Hari ini, dia akan memberiku kekuatan untuk mengalahkanmu, kata Steve sambil menyodorkan tongkat besi di tangannya dengan berat ke tanah. Dengan keras, seluruh batang besi itu tenggelam ke dalam tanah dan terendam pasir. Setelah itu, Steve mengangkat tangannya di atas kepalanya dan bergumam, "Makhluk suci yang agung dari negeri sapi, tolong beri aku kekuatan." Mengikuti kata-kata Steve, lingkaran cahaya tiba-tiba menyebar dari tempat batang besi itu tertusuk. Lingkaran cahaya ini menyapu Steve, membungkus seluruh tubuh Steve dalam lingkaran cahaya. Saat cahaya bersinar, Steve melolong menakutkan. Stephen Lin tidak melancarkan serangan terhadap Steve, karena dia ingin melihat bagaimana tongkat besi bisa mengubah Steve. Orang-orang di sekitar juga memandangi Steve dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apa arti nama Steve. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Rambut Steve mulai tumbuh dengan cepat, dan pada saat yang sama, mulutnya mulai menonjol ke depan. Jari-jari tangannya juga mulai tumbuh, dan kuku di jarinya terus tumbuh. Adegan ini akhirnya mengejutkan orang-orang di sekitar. Steve ini mulai bermutasi. Dalam sekejap mata, Steve berhenti melolong. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Stephen Lin, cahaya merah aneh keluar dari mata itu. Saat ini, Steve benar-benar kehilangan penampilan tampannya tadi, dan sebaliknya, dia terlihat seperti manusia serigala. Wajahnya telah berubah menjadi manusia serigala, dan rambut di tubuhnya menjadi sangat panjang, benar-benar menutupi kulitnya yang putih. Tangannya sekitar 20-30 cm lebih panjang dari sebelumnya, dan kelima jarinya semuanya tajam. Kuku terlihat sangat permeabel. Melihat kakinya lagi, kakinya tidak bisa lagi disebut kaki manusia, tetapi persis sama dengan kaki serigala. Stephen Lin terkejut. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Bagaimana orang yang begitu tampan menjadi seperti ini? Bab 3057. Kamu menjadi seperti ini karena tongkat besi itu. Stephen Lin bertanya. Tongkat besi.
Beraninya kamu menggunakan kata-kata vulgar seperti itu untuk menggambarkan objek suci dari negara sapi perah kita. Namanya Werewolf Totem, dan dia bukan batang besi. Steve menatap Stephen Lin dan berkata, "Totem manusia serigala." Orang-orang di sekitar sangat bingung, karena mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Bahkan dalam pertempuran di mana Steve kalah dari Bok, Steve tidak pernah menggunakan benda ini. Namun, Stephen Lin tidak terkejut seperti yang lain, karena menurutnya, yang disebut totem werewolf ini kemungkinan besar juga muncul di dunia ini pada tanggal 3 Desember. Judul benda suci negeri sapi perah harus diberikan kepada benda ini oleh pejabat negeri sapi perah setelah menemukannya. Kemampuan benda ini seharusnya mengubah orang menjadi manusia serigala. Adapun seberapa besar peningkatan kebugaran fisik setelah transformasi manusia serigala, kita hanya bisa mengetahuinya setelah pertempuran. Tuan Steve, bisakah kita memulai pertarungan? Pembawa acara bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Oke, aku tidak sabar untuk menggigit dagingnya. Steve menatap Stephen Lin dan berkata, Kalau begitu, mari kita mulai pertarungannya. Tuan rumah berkata, dan buru-buru meninggalkan arena. Apakah hal itu hanya bekerja untukmu? Stephen Lin bertanya. Saat bukaan barusan menyebar, dia sebenarnya tersapu oleh bukaan, tapi tidak ada perubahan. Kamu punya banyak pertanyaan. Setelah aku mengalahkanmu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menjawabnya, kata Steve. Kakinya sedikit ditekuk, lalu dia bergegas menuju Stephen Lin dengan akselerasi yang tiba-tiba. Cakar serigala besarnya menginjak pasir, tetapi tidak terpengaruh sama sekali, hanya menyisakan bekas cakar serigala di gunung berpasir. Dalam sekejap, Steve datang ke Stephen Lin. Kecepatannya meningkat pesat. Stephen Lin diam-diam mengangguk. Dia telah menonton rekaman video Steve yang berpartisipasi dalam Star of Oceania sebelumnya. Jadi dia secara alami memiliki pemahaman tertentu tentang Steve, dan dia tahu perkiraan tingkat kekuatan Steve. Saat ini kecepatan Steve sekitar 50% lebih cepat dari yang dia lihat. Peningkatan 50% ini benar-benar mencengangkan, bahkan peningkatan kecepatan 1% pun sudah sangat mengesankan. Stephen Lin bahkan merasa bahwa kecepatan Steve saat ini telah mencapai tingkat yang mendekati Raja Naga Hitam, dan tingkat Raja Naga Hitam adalah tingkat kebangkitan kecepatan 3 kali lipat. Memanggil. Cakar serigala Steve menyapu ke arah wajah Stephen Lin. Paku di kaki serigala bersinar dengan cahaya dingin yang mengerikan. Stephen Lin mundur sedikit, dan cakar serigala menyentuh ujung penanya. Tepat ketika Stephen Lin hendak melawan, tiba-tiba, pupil matanya sedikit menyusut, dan kaki kanannya, yang hanya akan mundur setengah langkah lagi. Saat Stephen Lin mundur setengah langkah lagi, paku di cakar serigala Steve tiba-tiba tumbuh lebih panjang. Ada kecelakaan. Cakar serigala Steve menyentuh dada Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya dan meninju Steve. Steve meletakkan tangannya yang lain di tubuhnya. Dengan keras, Steve terbang terbalik beberapa meter jauhnya, lalu mendarat dengan mulus. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menatap dadanya. Di dadanya, pakaian itu telah dipotong beberapa kali. Jika dia tidak mundur setengah langkah tadi, cakar Steve sudah cukup untuk memotongnya. Meskipun dia yakin tubuhnya cukup kuat untuk menahan cakar Steve, dia tidak bisa mentolerir serangan Steve ke tubuhnya, yang hampir sama dengan kekalahan baginya. Stephen Lin menghindari gerakan Steve dengan reaksi yang sangat cepat, dan tidak terluka secara substansial, tetapi adegan ini sangat mengejutkan orang luar. Diakui kekuatan Stephen Lin sangat kuat, akibatnya Steve menggores pakaian Stephen Lin pada serangan pertama. Terlihat kekuatan Steve saat ini sudah pasti mencapai level yang keji. Banyak orang telah mendaftarkan Steve sebagai penantang gelar dalam pertarungan terkuat di dunia ini. Cukup cepat untuk bersembunyi, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bersembunyi lain kali. Steve mengangkat cakarnya ke mulutnya dan menjulurkan lidah untuk menjilatnya. Berapa lama kamu bisa bertahan seperti ini? Stephen Lin bertanya.
Kamu punya banyak pertanyaan, apakah menurutmu aku akan memberikan jawabannya? Steve bertanya. Stephen Lin mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin memastikan efek dari hal ini. Jika itu hanya transformasi 3 menjadi 2 menit, itu tidak berarti banyak. Mendengar kata-kata Stephen Lin, ekspresi Steve menjadi pucat. Setelah sedikit perubahan, dia berkata, 3 hingga 2 menit sudah cukup untuk berurusan dengan orang sepertimu. Petik 2. Bab 3058. Setelah berbicara, Steve berakselerasi dan bergegas menuju Stephen Lin lagi. Kali ini, kecepatan Steve menjadi sedikit lebih cepat, dan dia berada di depan Stephen Lin dalam sekejap. Steve membuka tangan kiri dan kanannya dengan 5 jari, dan terus-menerus menyilang ke arah Stephen Lin. Cahaya dingin melintas di depan Stephen Lin. Stephen Lin tidak terburu-buru untuk mengalahkan Steve, karena dia ingin melihat berapa lama Steve bisa mempertahankan keadaan ini. Kemudian, pemandangan yang menarik muncul. Steve terus mengayunkan cakarnya ke Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tidak berniat melawan, tubuhnya terus mengelak, tangannya bahkan berada di belakang, dan dia menghindari semua serangan Steve. Adegan ini mengejutkan banyak orang di sekitar, karena dalam pandangan mereka, kecepatan serangan Steve sangat cepat, dan kukunya juga berfungsi untuk menarik kembali. Serangan seperti itu sangat sulit untuk dihindari, tetapi Stephen Lin dengan mudah membunuhnya. Mungkinkah atribut dodge sudah terisi penuh? Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Steve tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia menjadi sangat cemas. Setelah sekian lama, Steve berhenti menyerang, menatap Stephen Lin dengan tegas dan berkata, apakah kamu tahu cara menghindar? Apakah kamu tidak tahu cara menyerang? Apakah kamu masih seorang pejuang? Apakah kamu lelah? Stephen Lin bertanya jalan. Lelah. Manusia serigala tidak pernah lelah, tetapi kamu telah berhasil membuatku marah. Aku tidak ingin melakukan ini pada awalnya. Aku ingin menyimpan ini sampai akhir, tetapi karena kamu membuatku marah, aku akan membiarkanmu merasa marah. Konsekuensinya itu, kata Steve, berjalan ke tempat di mana totem manusia serigala dimakamkan, menariknya setengah dari tanah, dan kemudian membelai telapak tangan kirinya dengan bagian tengah tangan kanannya. Darah menetes dari telapak tangannya dan jatuh ke totem werewolf. Selanjutnya, Steve kembali memasukkan totem itu ke tanah. Saat totem tenggelam ke tanah, cahaya merah darah menyebar dari totem. Steve diselimuti cahaya, dan seluruh pribadinya berubah lagi. Tubuhnya mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, tinggi aslinya 1,8 meter berubah menjadi hampir 3 meter dalam beberapa detik. Anggota tubuhnya juga menjadi lebih tebal dan lebih besar, dan pakaiannya langsung meregang. Pada saat yang sama, uban asli di tubuhnya juga menjadi merah darah sedikit demi sedikit. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menatap tubuh bagian bawah Steve dengan ekspresi aneh. Sepertinya celana yang dikenakan pria ini tidak satu merek dengan Hulk. Celana itu tidak akan robek saat Hulk bertambah besar, dan celana itu akan robek saat Steve bertambah besar. Untungnya, Steve memiliki rambut merah di sekujur tubuhnya saat ini, sehingga tidak membuat orang melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat. Wajah orang-orang di sekitar sangat menarik saat ini. Karena saat ini Steve telah menjadi sesuatu yang di luar kesadaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa tumbuh setinggi hampir 3 meter? Bagaimana lengan dan kakinya bisa begitu panjang? Sangat tebal. Ini adalah bentuk kedua yang diberikan kepada saya oleh totem serigala, bentuk serigala darah. Kekuatan saya meningkat lebih dari 2 kali lipat saat ini, dan kecepatan saya juga lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang akan Anda hadapi selanjutnya adalah kerusakan yang tidak manusiawi. Stephen Lin, apakah kamu siap? Steve menatap Stephen Lin dan berkata, ayo. Stephen Lin mengangkat tangannya dan berdetak. Steve menyeringai, menendang kakinya dengan keras, dan dia datang ke Stephen Lin seolah sedang terbang. Kecepatannya sudah sebanding dengan Lao Hei. Stephen Lin menatap Steve yang bergegas maju,
dan sudah melakukan evaluasi dasar terhadapnya. Setelah Steve datang ke Stephen Lin, dia terus menyerang Stephen Lin dengan menyilangkan tangan. Kali ini Stephen Lin tidak bisa lagi mengelak sepenuhnya, karena kecepatan Steve telah melampaui dia. Jadi, Stephen Lin bergerak. Tangannya berada di depan tangan Steve, seolah-olah itu adalah tangan pria dewasa dan anak-anak. 5 jari Steve terus menyapu, sementara tangan Stephen Lin terus menghalangi. Bang bang bang. Terdengar semburan suara keras, bahkan debu di tanah pun tersapu oleh kekuatan 5 jari Steve. Seluruh arena tiba-tiba tertutup pasir dan debu, banyak orang tidak bisa lagi melihat adegan Stephen Lin melawan Steve dan hanya bisa menilai dari suaranya. Orang ini sangat kuat. Bok menyipitkan matanya dan melihat ke arena, diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa jika dia bertemu Steve nanti, dia harus segera mengendalikannya dan kemudian mengambil totem werewolf lawan. Bukan hanya totem manusia serigala Steve, dia akan mengambil semua artefak yang muncul di sini hari ini. Benturan keras akhirnya mereda perlahan. Debu juga mulai jatuh kembali ke tanah saat ini. Stephen Lin dan Steve muncul di depan semua orang. Anehnya, Steve kembali ke penampilan aslinya saat ini, dan wajahnya sangat pucat, dan dia terengah-engah. Di sisi lain, wajah Stephen Lin kemerahan dan berkilau, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda bernapas. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menghentikanku dalam keadaan serigala darah? Itu tidak mungkin. Steve sepertinya masih meragukan apa yang baru saja terjadi. Jadi, benda ini dapat membuatmu dalam keadaan manusia serigala selama sekitar 5 menit, dan kamu akan pulih setelah 5 menit, dan kekuatan fisikmu akan terkuras, benar kan? Kata Stephen Lin. Kulit Steve berubah sedikit, dan dia berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Petik 2. Validitas benda ini agak terlalu pendek. Jika bisa bertahan setengah jam, masih berguna. Lupakan saja. Aku tidak akan menyia-nyiakannya denganmu. Saatnya. Seperti yang dikatakan Stephen Lin, dia memasukkan jari kakinya ke pasir, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan memercikkan pasir ke Steve. Steve dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Saat berikutnya, Stephen Lin muncul di depan Steve bersama pasir. Stephen Lin meninju perut Steve dengan sikap acuh tak acuh. Seluruh tubuh Steve tiba-tiba melengkung ke udara seperti udang, lalu jatuh tertelungkup di tanah, persis sama dengan Bok sebelumnya. Bab 3059. Stephen Lin menang. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengakhiri, tetapi melihat ke arah Bok, menunjuk ke Steve yang seperti udang di tanah dan berkata, apakah kamu kenal? Bok berkata dengan wajah muram. Waktu itu adalah sebuah kecelakaan. Lain kali aku melihatmu ketika kamu di sini, aku akan membiarkanmu berlutut di tanah dan membantuku menggigit di depan begitu banyak orang. Stephen Lin menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Tuan rumah naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa Stephen Lin telah memenangkan pertempuran. Di bawah tatapan semua orang, Stephen Lin berjalan kembali ke kursinya dan duduk. Totem manusia serigala itu menarik, kata Solo. Yah, tapi itu tidak baik untuk tubuh manusia, kata Stephen Lin. Begitu. Solo mengangguk dan berkata, saya menemukan bahwa banyak orang tampaknya telah menggunakan senjata dengan fungsi khusus kali ini. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dari medan perang ekstrateritorial, tanya Solo. Tidak, itu mungkin tempat lain, kata Stephen Lin. Tempat lain. Solo mengerutkan kening. Dengan berakhirnya Stephen Lin, pembawa acara mengumumkan bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran terakhir melangkah ke lapangan, dan nama prajurit itu adalah Max. Tuan rumah berdiri di tengah arena dan berkata, Tuan Rian sedang dalam perjalanan, harap tunggu sebentar. Petik 2. Apa yang dilakukan Rian? Apakah dia benar-benar terkenal? Biarkan semua orang menunggunya, kata Max dengan wajah gelap, tanya. Mohon tunggu sebentar, maaf.
Tuan rumah berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak punya hukuman karena terlambat? Hanya dengan santai membuat orang terlambat begitu lama. Kamu tidak ada di sana ketika undian ditarik, dan sekarang pertarungan akan segera dimulai dan kamu belum muncul. Bukankah waktu orang lain bukan waktu? Apakah kamu memperhatikan pertempuran? Max bertanya. Untuk orang-orang sepertimu, tentu saja aku tidak memperhatikan mereka. Petik 2. Sebuah suara bangga tiba-tiba terdengar dari pintu. Semua orang melihat sekeliling, hanya untuk melihat seorang pria muncul di pintu. Dia mengenakan seragam kamuflase dan berjalan menuju tengah arena selangkah demi selangkah. Melihat orang ini, Stephen Lin menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Orang ini adalah Ryan, pria terkuat di Amerika. Ketika Ryan memenangkan gelar America's Strongest, dia pernah menantangnya di depan umum, tetapi dia menolak. Saat itu, dia juga mengatakan bahwa selama dia bertemu dengannya di panggung kompetisi World's Strongest, dia pasti akan membunuhnya. Beginilah balok keduanya terbentuk. Dia tidak melihat Ryan dalam beberapa hari terakhir ketika dia datang ke Gurun Sahara. Dia mengira Ryan telah abstain, tetapi dia tidak menyangka akan memainkan grand final seperti itu. Di bawah tatapan semua orang, Ryan masuk ke arena. Ryan, kita semua pejuang top dari semua benua, kamu terlambat begitu lama, tidakkah kamu tahu bahwa ini tidak menghormati kami? Max bertanya dengan dingin. Di mataku, rasa hormat hanya bisa ditukar dengan kepalan tangan, bukan oleh orang lain, kata Ryan dengan bangga. Bagus sekali. Max berkata dengan tinju di kedua tangan, aku akan menukar tinjuku untuk rasa hormatmu dan gigimu nanti. Petik 2. Ryan tersenyum, lalu melirik ke arah orang-orang yang hadir, dan akhirnya berhenti di tubuh Stephen Lin. Ingat apa yang kamu katakan terakhir kali? Ryan bertanya. Bagaimana saya bisa lupa? Stephen Lin tersenyum. Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan, kata Ryan. Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan, kata Stephen Lin. Banyak orang di sekitar memandang kedua orang ini dengan main-main. Keluhan antara Stephen Lin dan Ryan di final American Star sudah menyebar, jadi semua orang tahu apa yang mereka bicarakan. Pertarungan hidup dan mati di medan pertempuran terkuat di dunia, kedengarannya seru. Melihat lawannya mengedipkan mata pada orang lain dan tidak memperhatikannya sama sekali, Max sangat marah sehingga dia berkata kepada pembawa acara, bisakah kita mulai sekarang? Mau tidak mau aku ingin membuatnya terbang. Sudah siap? Tanya pembawa acara. Terserah. Ryan mengangkat bahu. Kalau begitu, maka aku menyatakan bahwa pertarungan terakhir dari pertarungan terkuat di dunia akan resmi dimulai. Dengan suara pembawa acara, Max segera bergegas menuju Ryan. Ryan berdiri di tempat dan menggerakkan tangan dan kakinya, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat bahwa Max telah berlari ke arahnya. Kecepatan Max masih sangat cepat, dan dia mendatangi Ryan dalam sekejap, lalu meninju Ryan dengan keras. Ryan berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau mengelak. Ledakan. Bab 3060. Pukulan keras Max mengenai wajah Ryan. Wajah Ryan sedikit miring. Max membeku. Dia tahu seberapa kuat pukulannya, tapi pukulan itu mengenai wajah Ryan tanpa menghindar, dan itu hanya membuat wajahnya sedikit bengkok. Tepat ketika Max tertegun, Ryan berbicara. Itu dia, kata Ryan dengan ekspresi menghina di wajahnya. Max sangat marah, dan pukulan lain mengikuti wajah Ryan. Ledakan. Wajah Ryan hanya sedikit bengkok lagi, dan tidak ada ekspresi lain. Bagaimana mungkin? Kata Max tak percaya. Terlalu lemah. Ryan menghela nafas. Mengangkat tangan kanannya, itu muncul di dahi Max, lalu menjentikkan jarinya ke dahi Max. Kecelakaan otak yang sangat umum. Tapi efeknya sama sekali tidak biasa. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari dahi Max, dan setelah kilatan api, Max terbang terbalik, jatuh dengan keras ke tanah, dan tidak pernah berdiri lagi. Semua orang menatap kepala Max.
Seluruh wajah Max benar-benar hitam, dan dahinya semakin berdarah, seolah-olah dia telah dibom. Bagaimana ini terjadi? Banyak orang menunjukkan kengerian. Bagaimana mungkin keruntuhan otak biasa meledakkan dahi seseorang? Bukankah ini sejalan dengan akal sehat? Apa yang terjadi di sini? Solo bertanya dengan cemberut. Aku punya sesuatu di tanganku, kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Orang lain tidak bisa melihat dengan jelas, tapi bukan berarti dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Dia melihat dengan jelas bahwa ketika Ryan mengeluarkan otaknya dan pingsan, ada benda hitam seukuran sebutir beras di jarinya, dan benda itulah yang mengenai kepala Max setelah mengenai dahi. Ledakan itu dipicu. Aku tidak melihatnya sama sekali. Solo menggelengkan kepalanya. Ukuran sebutir beras seperti bom, tetapi tidak seperti bom dalam hal kekuatan. Sangat tidak mungkin bom seukuran butir beras menghasilkan efek ledakan seperti itu, kata Stephen Lin. Orang ini sangat aneh, kata Kiaoma dengan serius. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dia selalu berpikir bahwa Ryan telah abstain. Ini bukannya tidak berdasar, karena dia memberitahu Ryan bahwa dia akan membunuhnya, dan dia menunjukkan kekuatan tempur manusia super di Stars and Stripes. Jika Ryan melihatnya dan khawatir bahwa dia akan dibunuh sendiri, maka dia mungkin tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Jadi Ryan belum pernah muncul sebelumnya, jadi dia menerima begitu saja bahwa Ryan telah abstain. Dan sekarang Ryan benar-benar muncul, pasti ada cara untuk menghadapinya. Dan cara ini kemungkinan besar adalah benda hitam seukuran sebutir beras yang baru saja dia keluarkan dari jarinya. Apa itu? Mungkinkah itu juga artefak yang muncul di dunia ini pada tanggal 3 Desember? Yang berikutnya adalah kamu, Ryan menunjuk ke arah Stephen Lin dan berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Aku menantikannya. Stephen Lin mencibir. Dengan Ryan mengalahkan lawannya, pertarungan 10 lawan 5 di tahap pertama pertempuran terkuat di dunia telah berakhir. Beberapa orang yang berhasil masuk babak kedua adalah Stephen Lin, Kiaoma, Solo, Ryan dan Bok. Menilai dari daftar seperti itu saja, Asia jelas merupakan pemenang terbesar, karena yang terkuat dan terkuat kedua di Asia telah masuk 5 besar dalam pertempuran terkuat di dunia. Pemain terkuat dari Afrika, Oseania, dan Amerika juga masuk 5 besar. Selanjutnya adalah undian putaran kedua. Pengundian kedua akan menghasilkan one man bye. Hasil undian diumumkan segera, dan keberuntungan Stephen sangat besar saat ini, dan dia langsung memenangkan bye. Dua tim lainnya adalah Solo vs Ryan, dan Kiaoma vs Bok. Dengan dirilisnya hasil undian, pertarungan yang terkuat di dunia telah memasuki 1 jam pemangkasan. Apa-apaan, selamat tinggal, Stephen Lin berkata dengan marah. Baginya, dia tidak ingin selamat tinggal, karena dia ingin memberi pelajaran kepada dua orang yang berpura-pura Bok dan Ryan sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki selamat tinggal jika keduanya dikalahkan oleh teman-temanku. Maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi mereka pelajaran dalam pertempuran terkuat di dunia ini. Yang lain berharap selamat tinggal, tapi kamu tidak. Ini benar-benar berbeda, kata Solo. Jika kamu tidak percaya diri, kamu akan berharap untuk selamat tinggal, kata Stephen Lin. Itu benar, tetapi tidak masalah jika Anda memiliki selamat tinggal, setidaknya Anda tidak akan bertemu dengan saya atau Kiaoma sebelumnya. Jika kita bisa bertemu di final, itu akan menjadi hal yang baik, kata Solo. Saya juga berharap bisa bertemu dengan Anda, Tuan Lin, di final, kata Kiaoma. Aku juga berpikir begitu, tapi lawanmu tidak sederhana. Jangan bicara tentang Bok, topengnya sangat aneh. Kamu harus berhati-hati, Kiaoma. Sebaiknya jangan melakukan kontak mata satu sama lain. Sedangkan untuk Solo, Anda harus lebih berhati-hati. Saya tidak tahu apa metode Ryan, tetapi karena pihak lain berani berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia, dia jelas sangat percaya diri dengan metodenya sendiri, desak Stephen Lin. Mengerti, Kiaoma mengangguk. Aku tahu.
Solo juga mengangguk. 3 orang di sini sedang mengobrol, dan di sisi lain, Bok dan Rian juga datang bersama. Menghadapi Rian yang juga berkulit putih dan memiliki musuh yang sama, Bok sangat bersahabat. Rian juga tahu bahwa Bok memiliki beberapa masalah dengan Stephen Lin, sehingga keduanya secara alami membentuk aliansi. Orang itu Stephen Lin benar-benar beruntung mendapat selamat tinggal, kata Rian dengan cemberut. Jika kamu punya selamat tinggal, ayo selamat tinggal. Bagaimanapun, kita pasti akan bertemu di babak selanjutnya. Rian, lawan kita dan Stephen Lin adalah teman. Jangan sopan setelah beberapa saat, bunuh saja mereka, kata Bok. Kamu berpikiran sama denganku. Rian berkata sambil mencibir, entah itu dia atau teman-temannya, aku tidak akan melepaskannya. Hahaha, kamu seharusnya datang beberapa hari sebelumnya, agar aku tidak sendirian. Bok tertawa. Rian tersenyum dan berkata, saya datang terlambat beberapa hari hanya untuk lebih yakin mengalahkan Stephen Lin. Tunggu dan lihat saja. Petik 2. Oke, saya akan menunggu dan melihat. Bok mengangguk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.